Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jiwa makam surgawi. Di State, Seoul. Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang paling sedikit berhubungan dengan kata di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak peduli apakah itu di atau pil obat di tier. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa di negara juga termasuk dalam kategori ini. Di pil obat di tier, jiwa di state. Di antara tiga jenis, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak membutuhkan seseorang untuk menyerap apa yang disebut esensi di Qi. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di state. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada 2 individu di benua Qi saat ini yang jiwanya telah mencapai di state. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari di state, tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih belum bisa membuat kemajuan. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan dengan jelas memahami ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke negara surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih berada di negara surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi celah besar yang tak tertandingi antara negara surgawi yang sempurna dan di state, tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa di state, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit membosankan bahkan dengan ketabahan mentalnya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun lama sebelum akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai negara surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi? Makam surgawi ini benar-benar memiliki jiwa. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia memandang Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Kamu bisa memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk mendeskripsikannya lebih tepat. Ia mengontrol tempat ini dan juga memberikan tubuh energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alam dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Elit druid yang telah membangun dunia ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tidak dapat diprediksi dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam.
Orang-orang yang bisa dikuburkan di dalam makam surgawi adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa benar-benar mengungkapkan perasaan senang. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Saint Sui Dao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk melahap satu sama lain di dalam fragmen jiwa mereka, mengakibatkan tempat ini berubah menjadi dunia tempat mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang dulunya adalah manusia. Makam surgawi masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini telah menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka mudah dimakan olehnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon pada Xiao Xuan untuk meringankan penderitaan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring waktu berlalu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi mendidih panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemakanan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi saya sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi sejak saat itu. Tubuh Xiao Xuan digantung 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak bisa mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan daratan. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan! Beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba membungkam tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut saat ini. Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi diam. Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh! Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari dalam ruang kosong, menyebabkan banyak badan energi di dalam makam surgawi bergetar hebat.
Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao Yan merasa seolah-olah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang berbintik-bintik. Itu mungkin karena itu memakan terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa berukuran 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar itu berguling ketika sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan yang mengambang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kelahiranmu adalah kesalahan sendiri." Sepertinya elit Doudi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan keinginan tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup lagi. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah makam surgawi adalah aku." Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukanlah makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah pencipta Anda. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu terlihat sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual besar yang tak tertandingi dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya tidak menyebabkan dia terluka. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah dibakar. Serahkan esensi spiritual Anda. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyuman di wajahnya tampak semakin lembut. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.